Kalian kebayang nggak sih kalau ada mikrofon sebagus Aputure DT secara feature, tapi punya harga yang sangat-sangat affordable, lebih mirip kayak mic-micnya Boya. Dan gua rasa mikrofon dari Seven Dreams ini adalah yang paling mendekati dengan deskripsi tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas jajaran mikrofon dari brand Seven Dreams. Dan para mikrofon ini nantinya bakal kita giveaway juga di video ini. So kalian ikutin videonya sampai habis biar tahu gimana cara ikutannya. By the way, kayak yang kalian lihat, kita dikirimin 3 mikrofon sekaligus yang punya keunikan masing-masing yang tinggal disesuaikan aja dengan workflow dan kebutuhan kalian. Tapi impression general gue dari ketiga mikrofonnya, mereka punya build quality yang benar-benar gokil banget. Walaupun harganya beda-beda dengan keunikan yang beda-beda, tapi cukup seragam masalah build quality. Ketika kalian beli, soal fisik aja udah berasa kayak beli gear mahal. Jadi itu jadi poin yang kuat banget. Nah, kita bakal bahas mikrofonnya satu persatu dan gue akan mulai dengan si Minbo M1 dulu. Dimana Minbo M1 ini dia punya feature yang cukup menarik juga. Tapi kita bahas untuk build quality-nya dulu sedikit karena ada sedikit perbedaan. Dimana dia metal, tapi dia punya coating titik-titik air gitu yang mirip banget sama mic-nya DT yang harganya jauh lebih mahal. Dan setahu gua coating titik-titik ini lumayan ngebantu juga kalau misalkan ada sinyal-sinyal yang bisa mengintervensi audio kita. Dan kalian juga bisa lihat dia udah membawa shock absorber yang well built banget buat dipakai, cakep dan terasa awet juga. Nggak berasa gampang patah kayak mic-mic murah lainnya. Lalu dia juga di sini udah membawa logo Seven Dreams yang berfungsi sebagai knob juga untuk gain audio kita. Ada switch digital analog dan juga ada output analog 3,5 mm yang bisa kepake untuk kalau kalian ke kamera, ke handphone dan juga bisa buat monitoring pakai headset, dan ada USB Type-C untuk digital outputnya. Dan tadi gue belum mention, untuk harga sendiri mikrofon ini dijual dengan harga Rp799.000 dan under sejuta. Gue belum nemu lagi ada mikrofon yang menawarkan output analog dan digital kayak gini. Jadi selain tampangnya udah profesional banget, dia juga menawarkan feature yang belum ditawarkan sama mic-mic lain di jajaran kelas yang dia tawarkan. Jadi itu otomatis udah mantep banget. Kita udah coba juga untuk jacknya, kalau kalian pakai yang analog itu kalian ke kamera aman, kalian ke HP pakai kabel yang TRRS itu juga aman, gak ada isu sama sekali. Dan untuk output digitalnya menggunakan USB Type-C, itu kita colok ke laptop juga kebaca. Jadi kalau kalian pakai kayak Adobe Audition kan kita harus milih ya hardware input gitu, kita pilih, dia kedetek dengan nama Seven Dreams _ Minbo M1. Jadi bener-bener proper banget, nggak kayak knock off yang nanti kedeteknya beda gitu kan. Nah ini tetap Seven Dreams Minbo M1. Jadi udah proper banget. Kita coba ke laptop juga cakep. Jadi kalau kalian pengen bikin video untuk vlogging ke kamera atau bikin podcast atau buat webinar langsung ke laptop itu juga bisa pakai mikrofon ini. Jadi overall udah cakep banget. Dan digitalnya kalau kalian pakai HP yang nggak ada jack audio itu juga bisa ya, kalian via USB Type-C ke handphone yang pakai USB Type-C. Jadi udah bener-bener profesional banget. Buat kualitas suara sendiri dia cakep. Jadi gue nggak ada komplain soal kualitas suaranya, bagus, rasanya natural, nggak over proses juga. Tapi nanti kita tes di sekitar akhir video barengan dengan ketiga mikrofonnya sekaligus gitu. Jadi ya tungguin sampai video ini sampai habis biar kalian bisa denger gimana kualitas suaranya. Sama pastinya kalau kalian pakai outdoor juga, dia juga membawa dead cat ya. Walaupun kita tunjukin kayak gini, tapi mikrofonnya bawa dead cat juga. Jadi komplit banget. Lalu yang kedua ini ada Minbo M2, Seven Dreams Minbo M2 dengan keunikan yang berbeda lagi. Dia dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi yaitu di Rp890.000 dan secara konsep dia sebenarnya mirip dengan M1, cuman dia tidak membawa digital output. Kelebihan dia adalah dia membawa 2 mikrofon array. Jadi dia membawa 2 arah mikrofon yang menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Jadi ini mirip banget dengan di TD3 Duo yang dulu kita juga demen banget sama konsepnya ya. Karena kalau kalian lagi vlogging, kalian ngadepin ke orang atau lawan bicara kalian tetap bisa ngomong karena mic-nya ada pick up juga ke sisi belakang. Proper banget. Dia juga bawa dead cat itu untuk kedua mikrofonnya. Jadi depan belakang itu dapat dead cat.
kualitas suara bagus. Di sini kalian dapat switch juga ya. Jadi switchnya itu ada untuk penggunaan cardio width kalau kalian nggak mau pakai yang sisi belakangnya, sama ada bidirectional kalau kalian pengen dengan mode tadi, yang arah depan dan belakang suaranya ketangkep sama si mikrofonnya. Jadi ini bener-bener konsep yang oke banget di harga yang ditawarkan. Dan tadi gue mungkin lupa untuk mention ya, karena dia lumayan mirip juga. Untuk M1 dan M2 ini dua-duanya dapat hard case juga buat bawa-bawanya. Jadi itu extra value yang menurut gue menarik banget buat kita bawa-bawa gearnya. Sama ya, kalian bisa lihat dia bawa shock absorber juga yang sama, build quality-nya udah cakep banget. Dan untuk penggunaan, karena dia di sini cuma pakai jack, tapi kita tes juga dua-duanya. Kita coba pakai jack yang biasa ke kamera, aman, gak ada problem sama sekali. Kita pakai jack yang buat HP, yang TRRS, itu juga aman banget dengan handphone-handphone yang ada jack audionya. Tapi sebenarnya kita ada tes juga, jacknya ini kita pakein ke adapter yang ke lightning port buat ke iPhone, dan itu berjalan dengan lancar juga, nggak ada isu. Cuman untuk si jack to lightning portnya ini kita pakai kabel kita sendiri ya. Cuman ya intinya itu dia bener-bener nggak ada isu sama sekali, dan kualitas suaranya juga cakep. Cuman kalian harus tunggu sampai nanti di video pengetesannya. Nah, terakhir kalau budget kalian masih terbatas gitu kan, masih nggak terlalu tinggi, kalian bisa ngambil opsi yang paling murahnya, yaitu adalah Minbo Mini. 7 Rims Minbo Mini. Impression pertama gue, statement pertama gue dari mikrofon ini adalah mikrofon ini terlihat terlalu profesional untuk mikrofon seharga Rp250.000. Bener-bener ganteng banget. Kalian bisa lihat ya, dengan konsep yang berbeda dari mikrofon-mikrofon lainnya. Dia kelihatan cakep dan rasanya pun metal, cold to the touch, cakep banget, dan pastinya berfungsi dengan sangat baik juga. Dan dia dapat paket yang cukup komplit juga. Kalian dapat dead cat juga buat mikrofon kecil ini, dan kalian dapat kabel yang pastinya komplit buat ke TRRS atau ke handphone, begitu juga kabel TRS untuk ke kamera. Jadi multifungsi juga, dan kedua tipe kabel tersebut kita cobain juga ke handphone yang ada jacknya sama ke kamera juga, itu nggak ada isu sama sekali. Dan kualitas suara yang dihasilkan gue juga udah demen banget, karena dia memberikan improvement yang cukup signifikan juga kalau dibandingkan dengan mikrofon internal kamera doang, yang patternnya itu kan kalau internal kamera memang omnidirectional juga ya, dan mikrofonnya biasanya cuma lubang kecil, makanya suara nggak begitu bagus. Jadi dengan 259.000 aja kalian dapat upgrade yang signifikan dari segi kualitas dan tampang yang terlihat sangat profesional juga. Dan mungkin sekarang biar lebih jelas, kita simak dulu aja video pengetesan audio dari ketiga mikrofon ini, biar kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas suaranya. Dan kali ini gue lagi pengen ngetes suara dari Minbo Mini, tapi perlu diingat dulu ini lagi pakai mic internal dari kamera dulu. Abis itu nanti kita bakal colokin ke mic-nya si Minbo Mini untuk melihat perbedaan kualitas suaranya. Tapi langsung aja kita colok. Dan ya kali ini gue lagi pakai Minbo Mininya, udah dicolokin gitu ya. Dia mic compact, simple banget, tinggal dicolok, tek, udah bisa ngerol kayak gini. Dia bisa connect ke HP juga, tapi ya udah untuk kualitas suaranya antara HP dan kamera kurang lebih sama kayak gini gitu ya. Tipikalnya sama suaranya. Dan bagus enggaknya silakan kalian nilai sendiri gimana ya. Dan sekarang gue lagi pengen ngetes untuk si 7 Rims Minbo M1, tapi balik lagi ini masih pakai mic internal dari kameranya. Habis itu kita bakal colokin ke unit mic-nya dan untuk melihat kualitas suaranya. Dan sekarang gue udah lagi colokin ke si 7 Rims Minbo M1-nya gitu ya. Gue balik lagi, gue nggak bisa taruh kenceng ngomongnya. Gue udah merasa sangat kenceng ngomongnya karena ini di komplek, tidak boleh berisik. Ntar gue ditegur satpam masalah lagi gitu kan. Tapi untuk jaraknya sendiri gue lupa ngasih tahu, ini kurang lebih ya kalau kalian ngevlog, kalau kalian lagi melakukan interview segala macam ya tidak bisa terlalu jauh karena dia shotgun mic juga, suaranya terfokus ke depan aja. Tapi kurang lebih kayak gini untuk suaranya. Kali ini gue pengen ngetes kualitas suara dari 7 Rims Minbo M1 gitu. Ini pakai HP dan di situ Wowo lagi birolin gua. Nah ini fungsinya si Wowo tuh sebenarnya buat ngasih unjuk skim kalau gua lagi ngevlog kayak gini gitu ya. Dan ini bener-bener kayak simple parah gitu ya. Di sini gue nyolok tuh pakai kabel C ke C. Jadi itu kabel yang 3,5 mm yang belakang. Kita dikasih juga sih kabel buat TRRS tuh, TRRS-nya buat connect ke HP. Tapi kita sekarang nih kalau pakai C ke C dari port analognya, pakai port digitalnya. Jadi tuh yang belakang tuh nganggur, kita bisa jadiin buat monitoring. Dan sekarang kayak kalian bisa lihat, gue pakai headset buat monitoring kayak gini gitu loh.
Dan ya, kali ini gue pengen ngetes kualitas suara dari Seven Rims Minbo M1 menggunakan laptop gitu ya. Connect-nya gampang banget. Kalau misalkan kalian pakai yang Audition atau semacamnya aplikasi perekaman lain, itu inputnya ganti aja ke Seven Rims Minbo M1, tinggal colok langsung kedetek kayak gitu. Sekarang ini gue sih cuma pakai webcam biasa doang gitu ya, dan gue lagi pakai tuh webcam di atas. Dan sekarang yang terakhir si Minbo M2. Baik lagi, ini masih pakai internal dari kamera biar kalian bisa dengerin perbedaan suaranya signifikan apa enggak sama nanti ketika dicolokin pakai mic-nya gitu. Tapi langsung aja. Dan sekarang gue lagi pengen ngetes suara dari Minbo M2, ini udah dicolokin gitu ya. Dia spesialnya itu bisa connect dua arah gitu. Maksudnya tuh ada dua arah source-nya gitu, depan dan belakang. Dan sekarang ini lagi di mode cardioid, mode depan doang. Ke gua doang. Wow, sekarang boleh ngomong gua gimana? Halo, Skavito, apa kabar? Oke, nanya kabar gua dia, tapi gua nggak mau jawab kabar gua gimana. Tapi itu kurang lebih di mode cardioidnya. Sekarang kita coba mode dua arahnya. Boleh di switch, Wo. Nah, dan sekarang gua gimana kabar lu, Wo? Baik dong, gantian ya kabar gue ya. Kabar lu baik sekarang? Udah itu doang. Baik Kabarnya dia baik gitu ya. Agak jahat juga, gua nggak mau jawab kabar gua, tapi dia jawab kabarnya dia gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu tuh kualitas suaranya. Overall, gua pribadi bisa dengan mudah merekomendasikan ketiga mikrofon ini buat kalian pertimbangkan. Karena overall value yang ditawarkan oleh mikrofon ini bener-bener worth it abis. Kualitasnya cakep dan harganya bener-bener affordable. Dan kualitas cakep itu general ya. Ya fisik, ya kualitas suara. Dan secara overall menurut gue pokoknya udah worth it banget. Nah, buat kalian yang pengen ikut giveaway-nya dari mikrofon ini, kalian gampang banget tinggal komentar aja di bawah, komentar jujur pendapat kalian tentang ketiga mikrofon ini. Dan nantinya kita akan pilih berdasarkan yang komentarnya paling asik, atau kadang kita background check juga, kita lihat akunnya yang kira-kira kalian masih aktif berkarya, itu punya potensi buat kita menangin juga gitu ya. Tapi yang mungkin channelnya nggak terlalu rame, ya coba komentar seasik mungkin gitu. Dan ya balik lagi, tinggal gitu aja, kalian tinggal taruh di kolom komentar, dan nantinya kita akan umumin, kita kontak pemenangnya, dan kita umumin juga di kolom komentar. Nanti kita pin kalau misalkan udah ada pemenangnya. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik, bisa cek juga link yang ada di deskripsi buat pembeliannya. Dan secara overall gue harus tekenin lagi, ini adalah mikrofon low budget yang mengimpress gue, yang dengan sangat gampang buat gue rekomendasikan ke kalian. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat temen-temen semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan ragu untuk taruh juga di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.